Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang konsep dan laku Irfani Al-Hulul, Ibnu Mansur Al-Hallaj. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5, yaitu saya sendiri Musdalifah Siti, ada Ihsan Sidikin, Ridwan Ramli, Rizda Syabania, dan Miftahul Anam. Yang akan kami jelaskan di sini yaitu pengertian tasawuf irfani, biografi Al-Hallaj, pemikiran tasawuf falsafi Al-Hallaj, dan bentuk-bentuk Al-Hulul. Baiklah, materi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Miftahul Anam, waktu dan media saya berikan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian dari tasawuf irfani. Secara bahasa, irfani ini adalah masdar dari kata arafa, yaitu mengenal atau mengenal. Dalam bahasa Arab, kata arafa memiliki arti ma'rifat, itu ilmu pengetahuan. Kata tersebut kemudian lebih dikenal sebagai terminologi mistis yang bermakna pengetahuan tentang Tuhan. Dan secara istilah, irfani ini diartikan sebagai ma'rifat sufistik. Orang yang irfani atau ma'rifat kepada Allah adalah orang yang benar-benar mengenal Allah secara zauk dan kasyf atau ketersinggapan. Ibnu Arabi pernah berkata bahwa arif adalah seorang yang memperoleh penampakan Tuhan sehingga pada dirinya tanpa kondisi-kondisi hati tertentu gitu. Sedangkan irfani diperoleh melalui jalan al-isdrok, al-mubasyir, al-wujudani, yaitu penangkapan langsung secara emosional, diperoleh lewat penyinaran hakikat dari Tuhan kepada hambanya. Setelah adanya olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta kepada Allah dan bukan penangkapan langsung secara rasional. Dan untuk metode irfani tersendiri bukan berdasarkan pada pengamatan indrawi atau intelektual saja gitu. Tetapi lebih pada pengamatan intuisi, ya, di mana ciri khas dari intuisi itu adalah kelangsungan, dalam arti mengenal langsung terhadap objeknya tanpa melalui perantara. Ya. Sebagai ilmu, irfani memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu ilmu teoritis, yang artinya ilmu yang menjelaskan relasi sekaligus pertanggungjawabannya manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagai ilmu praktis yang artinya sebuah suluk atau perjalanan rohani, yakni bagaimana seorang sufi ini menempuh perjalanan rohani yang ingin mencapai tujuan dari puncak kemanusiaan, yaitu tauhid. Dalam praktiknya tasawuf irfani, seorang sufi harus mengawali perjalanan dengan melewati tahapan-tahapan atau makomat secara berurutan, dan keadaan jiwa yang akan dirasakan oleh calon sufi ketika mencapai maqamat tersebut. Dan dapat kita lihat bahwasanya dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tasawuf dan filsafat memiliki perbedaan, di mana filsafat hanya mendasarkan argumentasinya pada prinsip-prinsip rasional, sedangkan tasawuf irfani berdasarkan diri pada ketersibakan mistik yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa rasional untuk menjelaskannya. Dan ketersibakan ini yang dialami oleh seorang salik tergantung atau sesuai dengan keadaan jiwa dan tingkat rohaninya atau makomat yang dia rasakan. Itu kurang lebih mengenai pengertian dari tasawuf irfani. Terus selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lisda, waktu dan tempat saya berikan. Selanjutnya, biografi Al-Hallaj. Al-Hallaj memiliki nama lengkap Abu Al-Mughnis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi. Dari literatur lain, Al-Hallaj ini memiliki nama lengkap Husain bin Mansur Al-Hallaj. Lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi. Di salah satu kota kecil Persia, yakni kota Baida.
Masa kecilnya ia habiskan di kota Wasit dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Di usia 16 ini ia mulai meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sahal ibnu Abdullah al-Tustur di negeri Ahwaz. Selain besar keinginannya mempelajari ilmu kepada tokoh-tokoh sufi besar dan terkenal, ia juga telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Ketika tiba di Mekah pada tahun 897 Masehi, ia memutuskan mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Pada tahun ini, ia bisa dikatakan Al-Halaj telah memulai pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana menyatu dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya yang dihiasi buah hasil pemikiran-pemikirannya di bidang tasawuf, ia sering keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih. Konflik tersebut dipicu oleh pikiran-pikiran Al-Halaj yang dianggap ganjil. Untuk mencari pengamanan atas dirinya, dari Baghdad ia melarikan diri ke suatu wilayah yang terkenal di Ahwaz. Kurang lebih 4 tahun ia bersembunyi di kota tersebut. Akhirnya ia ditangkap kembali dan dipenjarakan selama 8 tahun. Meskipun ia telah lama hidup dalam penjara, tidak sedikit pun terkurangi pendiriannya atas ajaran-ajarannya tersebut. Sehingga pada tahun 309 Hijriah atau 921 Masehi, mengharuskan para ulama di bawah pengawasan kerajaan Bani Abbas, masa Khalifah Mutasim Billah untuk mengadakan persidangan yang menghasilkan hukuman mati pada Al-Halaj pada tanggal 18 Zulhijjah di tahun yang sama. Nah, terkait kematian Al-Halaj dengan hukuman mati yang menjadi kesepakatan para ulama tersebut, sampai sekarang masih menjadi perdebatan dengan proses pembunuhannya. Kenapa menjadi perdebatan? Karena apakah Al-Halaj ini dijatuhi hukuman mati karena perbedaan paham dengan para ulama fikih yang dilindungi oleh pemerintah atau tidak. Itu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Lanjut. Di sini ada pemikiran tasawuf falsafi Al-Hajj, yang mana kami di sini fokus kepada kontroversi atau pemikiran yang cukup ekstrim. Pemikiran Al-Hajj memang cukup tajam, tapi memang jelas kontroversial, di mana kontroversialnya di sini adalah beliau menonjolkan dan menganggap bahwa Tuhan itu bisa turun ke dalam jiwa atau diri manusia, yang mana ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada tingkatan fana, kemudian ke tingkatan fana al-fana, yang mana ketika kita sudah sampai kepada tingkatan fana al-fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia, bertolak dari dasar pemikiran Al-Hajj yang mengatakan bahwa ada diri manusia terdapat 2 sifat dasar. Yang pertama ada lahut atau yang artinya ketuhanan, dan yang kedua ada nasut yang artinya kemanusiaan. Cukup memiliki korelasi dengan salah satu hadis, tapi itu lebih kepada hablum minallah dan hablum minannas, dan itu pun ranahnya ibadah gitu. Ini juga mungkin Al-Hajj menitik beratkan pada ibadah, tetapi di lahutnya ini terlalu ekstrim dengan cara Allah turun ke dalam jati diri seorang manusia. Terlalu rendah harga diri Tuhan bila dia
turun langsung ke hadapan manusia. Bagaimana pada asatirul awalin atau kisah-kisah terdahulu pun ketika Nabi Musa meminta untuk Allah memperlihatkan wujudnya, di sana malah hancur satu gunung dan Nabi Musa pun tidak sadarkan diri. Dan itu jelas tidak mungkin terjadi gitu, kecuali Allah mengizinkannya. Kemudian paham al-hajj di sini pun didasarkan oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak ada kata apapun, kata-kata ataupun huruf-huruf. Kurang lebih kontroversinya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan Ramli. Waktu dan media saya persilakan. Bismillah, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk al-hulul. Yang pertama ada al-hulul al-zawari, yaitu dua keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain atau tanpa adanya penyatuan. Sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayang. Yang kedua ada al-hulul al-sayorani, ialah menyatukan dua esensi sehingga tempat hanya satu esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Rupanya paham keduanya inilah yang dikembangkan oleh Al-Hallaj. Selanjutnya ada quotes dari Mansur Al-Hallaj yang berbunyi, "There is nothing worth in my turban but good," atau tidak ada yang terbungkus dalam sorbanku selain Tuhan. Dikembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, penjelasan demi penjelasan tentang konsep irfani al-hulul ini telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga dapat dipahami dari materi yang telah kami jelaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.